Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, para jamaah sekalian yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur begitu banyak nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan malam hari ini niki malam Sabtu pon nggih. Maaf, malam Sabtu dan malam Minggu pagi. Cepat sekali hari berlalu. Alhamdulillah malam hari ini bisa bertemu lagi dengan para jamaah saking Masjid Al-Huda Sawah untuk kita duduk bersama menggali ilmu-ilmu penting dalam agama kita ini. Mugi-mugi dengan terus kita menambah ilmu, kita senantiasa bisa meluruskan amalan-amalan kita saat ini, yaitu menjadikan amalan-amalan itu soleh sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mungkin dengan amalan soleh tadi jadi bekal kita untuk menghadap alam akhirat, namun untuk masuk surga, selamat dari siksa neraka dan selamat dari berbagai macam cobaan nanti di akhirat. Itu semua adalah berkat fadlun, yaitu berkat karunia, wa rahmatun minallah, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi dengan kita terus menambah amalan soleh jadi sebab kita mendapatkan rahmat dan juga jadi sebab kita mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabat, juga para tabi'in, para istri Nabi SAW yang tercinta, serta setiap orang yang mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad sampai akhir zaman. Allahumma amin. Di kesempatan malam hari ini kita akan membicarakan tentang masalah doa, yaitu seputar poin-poin penting bagaimana doa kita itu manfaat, bagaimana cara kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya doa kita itu mudah diijabahi dan mudah dikabulkan. Dan memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diantara doa beliau memohon pada Allah 4 hal, yaitu Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min da'watin la yustajabu laha. Nabi SAW meminta 4 hal kepada Allah. Ya Allah, aku minta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita sudah ngaji, namun ngaji tadi tidak bermanfaat untuk kita, tidak menjadikan kita semakin takut pada Allah, tidak menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya jadi ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Buktinya ketika kita sholat, kita tidak bisa merenungkan apa yang kita panjatkan dalam sholat, apa yang kita minta dalam sholat, dan gerakan-gerakan yang kita lakukan dalam sholat. Maka kita minta pada Allah dijauhkan dari hati yang tidak khusyuk. Kemudian yang ketiga yang diminta oleh Nabi SAW,
wa min nafsin la tashba. Ya Allah, aku minta perlindungan padamu dari jiwa yang tidak pernah puas. Diberi sesuatu, pengen nambah terus, diberi dunia, ya satu lembah emas, pengen nambah lembah yang kedua, nambah lembah yang ketiga, dan sifat manusia memang tidak pernah puas pada harta. Makanya Allah itu katakan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sungguh berbangga-bangga ingin memperbanyak dunia itu membuat kalian itu lalai. Kalian tidak pernah puas terus dengan dunia hatta zurtumul maqabir, sampai nantinya kalian itu menziarahi alias masuk dalam kubur, alias wes mati. Kita baru berhenti itu kalau sudah mati. Kalau masih hidup pingin nambah dunia terus, dan harta kita pingin nambah terus dan tidak pernah merasa puas. Makanya Nabi SAW minta perlindungan pada Allah dari hati yang tidak pernah merasa puas. Artinya kita minta pada Allah diantaranya sifat qanaah, nerimo apapun yang Allah beri kita syukuri. Nah, ini yang kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, nah ini yang kita bahas, wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku minta perlindungan padamu dari doa yang sulit untuk terkabul. Ya Allah, aku minta perlindungan padamu dari doa yang sulit terkabul. Maka kita mohon pada Allah supaya doa-doa kita itu mudah diijabahi, mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara poin-poin penting yang perlu diperhatikan di sini, yang pertama, Bapak Ibu-ibu perlu pahami, doa kita itu sama seperti ibadah yang lainnya. Doa itu adalah ibadah. Sehingga kalau kita berdoa, mau doanya itu terkabul atau doanya itu belum terkabul, dan kita minta terus, setiap doa yang kita panjatkan semuanya itu adalah ibadah dan dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun doanya nanti tertunda. Maka doa itu sendiri nilainya sudah ibadah. Sama seperti Bapak Ibu-ibu itu sholat dapat ganjaran dari Allah. Sama seperti kita itu keluarkan harta kita untuk sedekah, itu dapat ganjaran dari Allah. Sama seperti kita haji, umrah, atau kita melakukan puasa di bulan Ramadan, semuanya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya doa itu tidak pernah sia-sia. Doa Bapak Ibu-ibu itu nggak pernah sia-sia. Mau dia berdoa besok langsung terkabul, itu nilainya ibadah, dapat ganjaran. Atau minggu depan terkabul, atau bulan depan terkabul, atau tahun depan doanya itu baru terkabul. Itu semuanya dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi SAW itu mengatakan sendiri dalam hadis riwayat Tirmizi dari An-Nu'man bin Bashir, Rasulullah SAW itu bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi ibadah yang tidak sia-sia kalau kita terus memanjatkan doa pada Allah. Dan juga Nabi SAW itu sebutkan dalam hadis, Bapak-bapak dan ibu-ibu, itu doanya kalau dipanjatkan pada Allah, doanya itu ada 3 kemungkinan terkabul. Telepon. Doanya ada 3 kemungkinan terkabul. Yang pertama, langsung terkabul sesuai dengan yang kita minta. Ibu-ibu biasanya doanya apa? Minta apa ibu-ibu? Minta sehat, utangnya lunas,
Terus napa malih? Minta kendaraan enggak? Hah? Jaluk motor? Oh, yang penting utangnya cepat lunas. Terus diparingi sehat terus, nggih. Terus napa malih? Hah? Diberi anak yang soleh. Doa ini kemungkinan pertama bisa dikabulkan langsung. Jadi sesuai dengan yang kita minta. Atau kemungkinan yang kedua, doa tadi diganti dengan yang lain yang lebih baik. Bisa jadi yang kita minta ini kurang baik, maka digantikan dengan yang lebih baik, atau kita diselamatkan dari suatu musibah. Contoh misalnya kita minta motor dengan spesifikasi tertentu. Boleh kalau ibu-ibu minta motor itu berdoa persis sekali, pingin sesuai dengan yang diminta. Ya Allah, saya minta motor Vario warna ireng keluaran 2017. Ya, boleh nggak doa seperti itu? Boleh nggak? Boleh. Namun Allah tidak kabulkan doa tadi, diganti dengan yang lain yang lebih baik. Sudahlah, kalau motor iki nanti malah nambah utang, Allah ganti dengan motor second, yang penting dua motor. Iya toh? Iya. Maka diganti dengan yang lain yang lebih baik, kesulitan kita itu dihindarkan. Atau kemungkinan yang ketiga, doanya itu wujudnya Allah berikan sebagai simpanan di akhirat. Tidak dikabulkan langsung, namun jadi simpanan di akhirat. Dan simpanan di akhirat bagi bapak dan ibu-ibu sekalian itu jadi sesuatu yang lebih baik daripada apa yang diminta di dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal akhiratu khairu wa abqa. Yang namanya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi yang kita minta di akhirat, segala apa saja yang kita minta di dunia, kalau diganti di akhirat itu pasti jadi sesuatu yang lebih baik. Maka nggak pernah sia-sia kalau kita memanjatkan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya doa itu ibadah. Kalau doa itu ibadah, pasti ada ganjarannya tadi. Makanya ketika Nabi SAW menyebutkan seperti itu pada para sahabat ketika itu mengatakan pada Nabi SAW, kalau begitu kami akan terus memanjatkan doa padamu ya Allah. Maka para sahabat ingin memperbanyak doa. Maka ketika itu Nabi SAW mengatakan Allahu Akbar. Kalau begitu Allah akan terus memperbanyak mengabulkan doa kepada kalian. Berarti doa itu tidak pernah sia-sia. Doa itu akan terus dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Allah katakan dalam surat Al-Mu'min ayat ke-60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rob kalian itu memerintahkan kepada kalian ud'uni, berdoalah kepadaku astajib lakum, maka aku akan terus mengabulkan doa kepada kalian. Jadi doa itu tidak pernah sia-sia karena Allah akan terus mengabulkan doa-doa kita. Namun sebelum berdoa ada 3 hal yang perlu dipahami. Yang pertama, kalau kita mau berdoa berilmu dulu. Artinya ngaji dulu, pahami cara berdoa seperti apa, pahami hal-hal yang bisa membuat doa kita itu sulit untuk terkabul itu seperti apa. Kemudian yang kedua, hendaklah berdoa itu cuma pada Allah saja. Tidak boleh kita itu berdoa pada selain Allah. Sebagian orang ada yang berdoa minta kepada orang-orang soleh. Ada yang minta pada orang soleh yang sudah mati. Ada yang minta kepada Hasan, ada yang minta kepada Husain. Ini adalah cucu Nabi SAW. Atau ada yang minta kepada, ada seorang ulama yang namanya Badawi. Ada yang minta kepada Jailani. Ada yang minta kepada orang-orang soleh yang lainnya seperti para wali. Kita itu diperintahkan cuma berdoa pada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nggak boleh kita datangi kubur kemudian minta doa pada kubur. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala katakan sendiri, orang yang minta doa kepada orang mati, orang yang minta doa kepada orang soleh yang sudah mati, itu adalah orang-orang yang sesat. Allah katakan dalam surat Al-Ahqaf ayat kelima, wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Sungguh mereka termasuk orang-orang yang sesat, yaitu mereka meminta doa pada selain Allah, yang dimana selain Allah orang-orang soleh yang sudah mati itu tidak bisa mengabulkan doa, tidak bisa mengabulkan doa sampai hari kiamat, dan mereka akan lalai terus dalam memperhatikan doa-doa kita. Dan yang gak pernah tidur, yang selalu memperhatikan doa kita itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang akan terus mengabulkan doa kita dengan bahasa apapun. Kapanpun kita minta, Allah akan kabulkan. Mau pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa Jawa, mau pakai bahasa Arab, kita minta dengan doa apapun, Allah akan terus mengabulkan doa kita. Jadi doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita hanya meminta pada Allah. Maka jangan minta doa pada selain Allah. Kemudian poin yang ketiga yang perlu diperhatikan, kalau berdoa jangan melakukan amalan yang tidak ada tuntunan. Kalau berdoa jangan melakukan amalan yang tidak ada tuntunan. Contoh kalau kita mau berdoa, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau berdoa yang sesuai dengan tuntunan itu angkat tangan. Angkat tangannya seperti apa? Ada dua cara yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulumul Hikam. Beliau katakan yang pertama gini, saya sering ulang kali tunjukkan cara berdoa. Coba ibu-ibu, bapak, niki dirapatkan, taruh di depan dada. Ini arahnya ke langit karena Allah di atas langit. Yang kedua, dihadapkan ke muka. Niki loh, dihadapkan ke muka, ke arah wajah. Berdoanya seperti ini. Maka ini yang sesuai dengan tunan. Doanya jangan terlalu turun ke bawah. Ya, doa juga ketika kita mau berdoa angkat tangan. Kita angkat tangan seperti ini. Setelah kita rampung dari doa, sudah diturunkan seperti biasa. Memang sebagian ulama itu menganjurkan setelah kita berdoa itu diusap ke wajah. Namun hadisnya itu dhaif. Hadisnya itu lemah. Sehingga berdoa itu tidak perlu tangan itu diusap ke wajah. Sudah langsung diturunkan. Paham nggih? Jadi berdoa langsung turun. Ya, kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus kalau sudah selesai sudah turunkan. Tidak perlu sampai diusap ke wajah. Karena hadisnya yang membicarakan hal ini berasal dari hadis yang dhaif atau hadis yang lemah. Kita cukup berdoa sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian untuk doa bersolat, bapak ibu-ibu bersolat yang diutamakan maca zikir dulu, nggak doa langsung. Baca dulu astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Seterusnya ada zikir-zikir, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Terus kalau lagi repot gimana? Orang sempat lakukan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, enggak sempat. Solusinya prepon? Ditinggal atau ada pengganti? Ya, misalnya lagi jaga toko, pengen sholat,
ya, ke susu, ya, ini sudah ada yang panggil-panggil ingin beli. Solusinya pripun? Dikurangi. Dalam riwayat yang lain wonten tuntunan baca subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Totalnya berarti berapa? 30. Ping 5 kali sholat 150. Itu kalau ditimbang dalam daun timbangan nanti di akhirat, itu takarannya jadi 1.500. Karena minimal satu kebaikan itu dibalas 10. Kan satu hari jadinya 150. 30 ping 5 150. Satu kebaikan minimal dibalas 10. 150 ping 10 1.500. Jadi 1.500. Nanti ditimbangannya seperti itu. Jadi kalau lagi repot, Pak Camat sebentar lagi rapat, ya, yang lainnya ada kerepotan yang lainnya, atau ya pingin istirahat terlebih dahulu, maka bisa dilakukan 10 subhanallah, 10 alhamdulillah, 10 Allahu akbar. Satu hari jadi 150. Dalam timbangan jadinya 1.500. Amalan yang sedikit pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rampungkan dulu zikir, ya, nggak sempat panjang-panjang, sudahlah subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10, baru setelah itu doa. Jangan langsung setelah salam langsung doa. Karena kenapa masih dituntunkan doa bar salat? Karena Allah berfirman, wa idza faraqta fansab. Jika kalian selesai dari suatu urusan, maka fansab, beralihlah pada urusan yang lain. Di antara para ulama tafsirkan, setelah kalian sholat maka berdoalah. Dan Nabi SAW itu sebutkan, di antara doa yang paling afdol itu adalah doa bar sholat. Jadi masih boleh atau ada tuntunan berdoa setelah sholat. Maka yang sesuai tuntunan, lakukan zikir dulu, baru setelah itu berdoa yang kita inginkan dengan doa-doa kita. Maka 3 hal yang perlu diperhatikan tadi: sinau dulu, berilmu dulu sebelum berdoa. Kemudian yang kedua, lakukan doa tadi ikhlas, ditujukan hanya kepada Allah. Kemudian yang ketiga, berdoa itu sesuai dengan tuntunan. Nah, kalau itu sudah dipahami, maka ada 2 hal lagi yang kalau ingin sampaikan. Yang pertama, doa itu pembuka segala macam kebaikan. Dulu orang-orang soleh, para nabi, ketika sudah berdoa, kesulitannya itu diangkat atau kebaikan Allah Subhanahu wa taala itu berikan. Coba lihat Nabi Nuh alaihissalam. Mukjizat Nabi Nuh apa? Beliau diselamatkan dengan kapal yang besar dari banjir bandang, dari banjir yang besar. Ketika itu, sebelum diselamatkan seperti ini, Nabi Nuh alaihissalam itu berdoa seperti ini, Anni maglubun fantasir. Ya Allah, aku benar-benar dalam keadaan sulit, dalam keadaan kalah, fantasir. Ya Allah, tolonglah aku. Maka Nabi Nuh alaihissalam itu meminta tolong pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh minta tolong dulu, baru diselamatkan dengan kapal ketika itu. Juga beliau itu pernah berdoa, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Dalam surat Nuh, Nabi Nuh itu berdoa, ya Rabbku, selamatkanlah aku di muka bumi ini dari orang-orang kafir. Makanya Nabi Nuh alaihissalam itu diselamatkan dengan kapal saat banjir bandang, di mana banjir tadi itu menghancurkan seluruh manusia. Saat itu tidak ada yang selamat kecuali Nabi Nuh alaihissalam dan kaumnya.
dan keturunan yang berikutnya itu semuanya berasal dari Nabi Nuh. Karena di muka bumi ini tidak ada makhluk lain selain Nabi Nuh dan kaumnya. Maka Nabi Nuh itu disebut bapak kedua setelah Adam. Jadi bapak manusia yang pertama itu Adam, yang kedua itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Juga ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu mendapatkan keturunan, Nabi Ibrahim itu berdoa, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah aku anak-anak yang soleh. Baru ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam itu mendapatkan keturunan. Juga Nabi Yunus. Apa Nabi Yunus, kisahnya Nabi Yunus kenapa? Dimakan ikan apa? Ikan teri. Dimakan ikan apa? Ikan paus. Nabi Nuh itu dimakan ikan yang besar. Sebelumnya Nabi Nuh berdoa seperti ini, alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa Nabi Nuh, ya Allah, engkau itu maha suci, aku sungguh termasuk orang-orang yang zalim, selamatkanlah aku. Maka ketika itu Nabi Yunus alaihissalam itu kemudian selamat. Maka orang-orang soleh, para nabi itu selamat itu berkat doa. Berarti kita kalau pengen selamat, pengen dapat kebaikan, pengen selamat dari berbagai macam musibah, solusinya adalah banyak-banyak doa. Utangnya banyak, pengen selamat ya dengan berdoa. Di samping bayar pipilanya rutin tertib. Ingin anaknya itu soleh, maka pengen dapat anak soleh juga lewat doa. Banyak-banyak mohon pada Allah, diantaranya doanya Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah aku keturunan yang soleh. Atau doa yang lainnya, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Rabbi, ya Allah Rabbku, jadikanlah aku dan juga keturunanku menjadi orang-orang yang rajin sholat. Ya Allah, kabulkanlah doa-doaku, ijabailah doa-doaku. Maka orang bisa selamat, bisa dapat keturunan juga tadi yang soleh, juga berkat doa. Adapun cara biar doa mudah dikabulkan, maka ada beberapa cara Bapak Ibu-Ibu sekalian. Di samping kita berdoa tadi angkat tangan angkat tangan seperti ini, kita juga bisa menempuh tawassul. Tawassul ini artinya ada perantara-perantara terlebih dahulu sebelum kita itu berdoa, biar doa kita itu mudah dikabulkan. Di antara perantara yang bisa ditempuh, yang pertama, ketika berdoa banyak muji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita dalam doa berdoa dengan Rabbana. Contoh apa yang pakai Rabbana doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kadang dengan kita panggil Allah Rabbi, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kadang doanya itu pakai Allahumma. Contohnya apa? Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ya Allah, aku minta perlindungan padamu dari dosa dan dari banyak utang. Maka mintanya ada yang pakai Rabbana, ada yang pakai Rabbi, ada yang pakai Allahumma. Kadang kita menyebut nama Allah yang lainnya, seperti Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan.
Jadi dengan terlebih dahulu memuji Allah dengan memanggil Allah atau menyebut Asmaul Husna. Kadang tawasul yang kedua bisa kita lakukan juga dengan menyebut amalan-amalan soleh yang pernah kita lakukan. Kita mungkin dulu pernah berbuat baik pada orang tua. Kita juga mungkin pernah amanat kepada pegawai, kepada pekerja, atau amanat kepada orang lain, menunaikan amanat pada orang lain. Atau mungkin ada yang ingin meninggalkan maksiat, dia jujur bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, tidak selingkuh, tidak minum lagi, tidak main judi lagi, dia benar-benar bertobat. Dia sebut dosa-dosa yang sudah dia pernah bertobat dan dia tidak ulangi lagi, atau kebaikan-kebaikan yang ada yang pernah dia lakukan dia sebut. Ya Allah, saya dulu itu pernah berbuat baik kepada kedua orang tuaku. Kalau ini amalan soleh, ya Allah kabulkanlah permintaanku, jauhkanlah aku dari kesulitan-kesulitan yang ada. Kita minta pada Allah dijauhkan dari kesulitan dengan menyebutkan amalan soleh. Amalan soleh apapun bisa disebut ketika itu dalam rangka kita ingin doa kita itu mudah dikabulkan oleh Allah. Kemudian tawasul yang terakhir, kita bisa tawasul juga dengan tawasul lewat orang soleh. Namun dengan catatan orang solehnya itu masih hidup. Kita minta pada Allah, ya Allah, lewat orang soleh ini, kita minta lewat orang soleh, Pak Kiai atau orang soleh, kami minta doakan kami supaya terus sehat dan utang-utang kami itu lunas. Minta lewat orang soleh yang masih hidup, supaya dia berdoa pada Allah untuk kepentingan-kepentingan kita. Maka ada 3 hal tadi, menyebut Asmaul Husna, Allah itu disanjung. Kemudian yang kedua dengan menyebut amalan soleh. Kemudian yang ketiga dengan kita meminta pada orang soleh yang masih hidup. Maka dengan cara seperti itu, doa kita itu akan mudah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya jangan putus asa dalam berdoa, terus meminta karena doa itu adalah ibadah dan terus dapat ganjaran. Kemudian yang kedua, hendaklah ketika kita berdoa, pahami dulu doa dengan kita pelajari. Kemudian murnikan doa itu hanya untuk Allah. Kemudian ketika kita berdoa mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terakhir, ketika kita itu berdoa hendaklah bisa dengan tawasul, dengan menyanjung Allah, memuji Allah, atau lewat menyebut amalan soleh, atau kita meminta lewat orang soleh yang masih hidup. Maka mugi-mugi doa-doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini mungkin demikian yang bisa kula sampaikan. Sebelum kula tutup, mungkin ada pertanyaan, monggo silahkan. Ada yang ingin sampaikan, monggo. Ibu-ibu wonten? Bapak-bapak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Jadi ucapkan alhamdulillah di kamar mandi. Asalnya dalam kamar mandi itu tidak boleh mengucapkan ayat, mengucapkan salam, termasuk juga mengucapkan alhamdulillah. Ini karena biasanya kita spontan karena kebiasaannya seperti itu. Jadi kebiasaan ini yang harus diubah. Lain kali ini ditahan, mau ucapkan seperti itu nanti keluar dari kamar mandi. Rasulullah SAW saja ketika ada yang ucapkan salam assalamualaikum, ketika itu beliau ada di kamar mandi, beliau nggak mau jawab. Nabi SAW nggak mau jawab. Beliau keluar dulu selesai tunaikan hajat, baru Nabi SAW itu jawab salam. Maka dibiasakan. Kadang kalau di kamar mandi takut sedikit, astagfirullah di kamar mandi. Kadang spontan sedikit, alhamdulillah. Nah ini karena kebiasaan saja. Maka kebiasaan yang nggak pas di sini di kamar mandi, ini berusaha untuk ditinggalkan dengan banyak-banyak latihan. Biar nggak diulang. Kadang itu spontannya karena kita itu nggak mau belajar atau nggak mau jadikan kebiasaan. Maka tahan dulu, nanti keluar baru kalimat seperti itu baru boleh diucapkan. Wonten malih? Terakhir ya. Pak Camat yang itu. Kaitannya dengan tawasul pada seorang kiai yang masih hidup. Itu apakah tidak terkesan sepertinya ada semacam mengkultus, mendewakan yang bersangkutan, sehingga kita minta tolong pada yang bersangkutan untuk mendoakan. Pak, kesel Pak. Jadi pertanyaannya, kalau kita berdoa kepada, meminta doa pada kiai, itu seakan-akan nanti bentuknya mengkultuskan. Maka yang perlu dipahami pertama, untuk orang soleh kita tidak boleh mengkultuskannya, melebih-lebihkannya lebih daripada derajatnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang soleh ini kalau sudah mati sudah tidak ada manfaat lagi untuk kita, sehingga tidak bisa dijadikan perantara lagi untuk doa. Kemudian yang ketiga, antara kita berdoa minta lewat orang soleh dengan kita berdoa sendiri, sebenarnya lebih utama kita panjatkan doa sendiri. Kita berdoa sendiri itu lebih utama. Karena tadi dalam surat Al-Mu'min tadi ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku kata Allah. Maka aku akan mengabulkan doa-doa kalian. Maka perintahnya kita sendiri yang berdoa kepada Allah, tidak lewat orang soleh. Namun kalau masih meminta tolong pada orang soleh untuk doakan kita, kepada kiai untuk doakan kita, masih boleh. Namun dengan catatan, jangan sampai punya anggapan doa ini lebih mujarab, lebih mudah dikabulkan lewat kiai. Tetap yang lainnya juga mampu untuk berdoa, dan doanya itu bisa dikabulkan tanpa lewat perantaraan orang soleh. Ada lagi? Sampun nggih? Ya, kalau tidak ada, kalau cukupkan sekian. Mugi-mugi manfaat, dan mugi-mugi Bapak Ibu terus diparingi sehat, diberikan panjang umur, dan terus diberikan kekuatan untuk terus beramal soleh, dan mudah-mudahan segala kesulitannya itu diangkat, termasuk juga kesulitan dalam hal utang dan juga penyakit-penyakit yang berat, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan. Kita cukupkan, kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.